Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, bacaan Injil untuk Hari Raya Maria diangkat ke surga hari ini adalah bacaan yang sangat familiar bagi kita. Maria bepergian untuk mengunjungi sepupunya Elisabet. Maria baru saja mendapat kunjungan malaikat Gabriel secara tidak terduga dan meresahkan dirinya. Seperti yang kita ketahui, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan memiliki anak meskipun dia masih perawan. Malaikat Gabriel juga menceritakan sebuah kisah yang fantastis. Dia akan memiliki seorang anak yang akan menjadi besar, dan dia akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Saudara-saudari, Maria bingung, takut, dan terguncang setelah pertemuan dengan malaikat Gabriel itu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia sangat perlu berbicara dengan seseorang yang dia percayai, seseorang yang akan mendengarkan kisahnya dengan sungguh. Karena itu dia memutuskan untuk pergi dan mengunjungi Elisabet. Lagi pula, Elisabet juga memiliki pengalaman yang sangat tidak biasa. Elisabet menemukan bahwa dia memiliki anak meskipun usianya sudah sangat lanjut. Mungkin Elisabet dapat membantu Maria memahami semua yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudari, Maria pasti sangatlah bingung dan ketakutan. Apa reaksi orang tuanya? Apa reaksi penduduk kota ketika mereka melihat bahwa Maria hamil? Bayangkanlah gejolak emosi yang ada dalam pikiran dan hati Maria. Saudara-saudari terkasih, sekarang saya mengundang Anda untuk mengingat saat-saat dalam hidup Anda ketika Anda memiliki pengalaman yang meresahkan, menakutkan, membingungkan, dan menciptakan kesulitan bagi Anda. Apa tanggapan Anda? Apa yang Anda lakukan? Kepada siapa Anda bergantung? Apakah Anda pergi ke orang bijak yang Anda percayai? Seseorang yang Anda kenal akan mendengarkan Anda dan berjalan bersama Anda selama masa sulit itu?
seseorang yang dapat memberi Anda nasihat yang baik dan akan mendukung Anda di setiap langkah. Saudara-saudari, di pelbagai momen dalam hidup kita, kita semua akan membutuhkan Elizabeth, baik laki-laki atau perempuan. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat Elizabeth dalam hidup kita. Siapakah mereka? Apa pengaruh mereka terhadap Anda? Sekarang luangkanlah waktu sejenak dan bersyukurlah untuk orang-orang yang penuh kasih dan perhatian. Mintalah Tuhan memberkati mereka, dan Anda mungkin ingin berterima kasih kepada mereka karena telah berada di sana saat Anda membutuhkannya. Dan pada titik tertentu Anda bisa menjadi Elizabeth bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.